Salam, kembalilah bersama saya Nurwasti Dohina, saya dari kelas A, NIM 101-221-01229. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Ideologi negara merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, ideologi bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai unsur atau sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan kehidupan atau kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata ide atau yang artinya gagasan atau konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar menurut Kelan tahun 2013. Yang berikut, menurut George Lering, menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan Borgias dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Menurut Niccolo, tahun 1460 sampai 1520 merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Yang kedua, tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Berbagai pengertian atau unsur dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia atau sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang berikut, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Yang berikut, sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan lihat Pancasila sebagai ideologi negara
berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat, atau dalam kesenian. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Yang berikut sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang berikut membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang berikut mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. A. Dimensi realitas, B. Dimensi idealitas, C. Dimensi fleksibilitas. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya sendiri. Menurut Alfian pada tahun 1991 sampai 1992. Terima kasih.